Yang ini kayaknya spesial. Iya. Ini diterangin dulu nih, ada nama saya di sini. Yang itu ada bukunya Pak Ahyar juga sih. Ada tulisannya Pak Ahyar. Jadi sengaja saya bawa biar promosikan. Iya bener, saya juga. Iya. 3 berarti ngajar, menulis masih ya? Menulis masih. Sama di ruang guru. Oke, menulis ini udah lama berarti. Udah 14 apa 15 tahun. 15 tahun. Sebenarnya termotivasi apa? Berarti dari SMP. SMP? Iya, SMP nulisnya. Oh. Tapi menerbitkan bukunya baru di SMA kalau tidak salah. SMA tidak salah. Kenapa? Apa yang bikin tertarik menulis? Dulu tuh saya termasuk orang yang introvert gitu, kayak sama, saya iya juga gitu. sampai Jadi sekarang ya. jadi kalau menurut saya tuh kalau saya nggak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan ya saya bikin lewat tulisan gitu. Nah terlebih Pokoknya lagi nangis kalau biasanya yang cewek. enggak sih, mungkin cewek-cewek yang lain, kalau cewek yang kayak saya agak beda soalnya. Nah terus juga yang lainnya tuh dulu waktu masih SMP itu kan sering ada pelajaran bahasa Indonesia yang disuruh mengarang ya. Disuruh pokoknya nulis apa deh, mau cerpen kayak mau esai mau puisi apa saja gitu. Nah terus saya coba nulis, terus ngikut-ngikut kayak lomba gitu kan waktu di SMP, terus menang gitu. Awalnya saya coba-coba, lama-lama keterusan. Nah ternyata sampai SMA tuh coba nulis-nulis artikel gitu, ya cuman antar sekolah aja sih, tapi menang gitu loh. Terus ada uangnya juga, jadi ya udah saya mulai menemukan bahwa ternyata passion saya ada di tulisan gitu, nulis. Iya. Padahal kita mungkin kalau kebanyakan orang berpikir penulis itu harusnya dia mungkin dari fakultas sastra. Iya. Gitu ya. Dari Ternyata pertanian, iya, bisa eksakta menulis. ya. Iya, astaga, nggak nyambung sebenarnya ya. Iya, nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi ya udah saya sambung-sambungin aja lah gitu. Berarti termasuk manusia langka gitu. Ntar lagi punah pak. Multi talent, luar biasa. Jadi, tapi untuk menulis nih sampai sekarang jalan. Artinya Jalan. biasanya orang meskipun tidak melalui pendidikan formal tapi otodidak atau mungkin pernah ikut pelatihan atau apa gitu ya. Iya, dulu salah satunya kan saya pernah bikin bedah buku juga tuh di UT. Oh iya. Iya dulu waktu masih sama Pak Ismit juga kalau tidak Iya. salah. Dulu apa forum lingkar pena? Iya benar, forum lingkar Oh, pena. Sampai sekarang sih masih. Mas pengurus. Sekarang udah jadi PJ-nya, penasehatnya. Oh penasehat. Iya, udah another of level gitu. Oh gitu ya. Atau capek kali ya. Iya capek disuruh-suruh, jadi udah jadi penasehatnya aja. Gitu ya, luar biasa. Jadi sekarang konsen yang menulis di apa, di bidang apa? Kalau untuk saat ini tuh saya lagi concern menulis ke pendidikan inklusif wilayah timur gitu, karena apa ya, menurut saya wilayah timur itu benar-benar sangat kurang terjamah sekali sama pendidikan. Nah, UT ini sebenarnya salah satu solusi ya, karena kan UT itu awalnya kalau menurut saya sih sebelum adanya COVID itu kan yang bisa kuliah online cuma UT aja kan. Nanti pas setelah ada COVID baru satu persatu kampus mulai hybrid ataupun blended learning gitu kan. Tapi kayaknya sebelum bahas itulah, yang pernah ayo tulis itu di bidang apa saja? Semua bidang kayaknya sudah pernah deh. Sudah pernah ya? Apa mau cerpen udah, mau novel udah, apalagi antologi, artikel, esai, puisi, buku motivasi juga udah. Iya. Jadi saya tuh memotivasi. Jadi buku motivasi ini tuh lucu ya ceritanya. Awalnya saya tuh karena termotivasi gara-gara teman-teman saya yang satu angkatan kuliah di UT tuh itu satu persatu tuh pada gugur gitu loh. Jadi saya bikin buku motivasi ini tuh sebenarnya buat mereka sebenarnya. Dikasih nggak? Iya saya kasih. Bahkan dulu tuh ada satu tutor yang beli buku saya untuk dibawa ke bagian Halmahera mana gitu, saya lupa. Terus ternyata yang beli buku saya itu dia dari Halmahera, dia datang ke rumah saya cuman buat minta tanda tangan saya. Dia bilang terima kasih karena sudah bikin buku ini gitu. Oh jadi iya, ada gitu. yang termotivasi betul. Gitu makanya jadi saya tuh nggak nyangka ternyata saya berguna juga gitu. Iya, tapi teman-teman tuh nggak digibain dong di buku itu. Oh tidak lah, jadi kan karena emang buku motivasi jadi banyak yang saya angkat kayak kisah-kisah perjuangan gitu. Karena sayang aja sih mereka tuh kan beasiswa,
Jadi kalau gugur satu persatu tuh kayak ya udah gagal di tengah jalan gitu. Sementara saya tuh orangnya yang kalau lakuin sesuatu ya harus sampai selesai gitu. Jadi saya juga pengen teman-teman saya tuh merasakan keberhasilan itu gitu, jangan cuma saya sendiri. Oke. Jadi kalau diingat-ingat berapa banyak karya buku yang pernah Karya yang sudah terbit lah? yang udah terbit ya. Yang bersama atau sendiri jumlahnya? Kalau yang sendiri itu baru 3. Mhm. Semoga nyusul ya berikutnya ya. Siap. Kalau yang bersama yang kayak antologi gitu berapa ya? 30-40 kayaknya ada deh. 30 dan masih ada niat untuk nambah. Masih sih, masih ada niat. Cuman ya itu sekarang nyari orang yang mau nulis tuh kayak susah juga kan. Kayak masih ada yang tarik ulur kayak dikasih deadline besok nih, ntar ya seminggu lagi gitu. Jadi teman-temannya gitu. Jadi ya udah ngalir aja. Kalau emang pada nggak mau nulis secara kolektif ya udah saya tulis sendiri aja deh. Oke, ini diantara yang ada nih ya. Iya benar. Jadi teman-teman semuanya ini diantara yang ada yang dipunyai sama Ayu. Nah ini nih, yang ini kayaknya spesial. Iya. Ini diterangin dulu nih, ada nama saya di sini. Yang itu ada bukunya Pak Ahyar juga sih. Ada tulisannya Pak Ahyar. Jadi sengaja saya bawa biar promosikan. Iya bener, saya juga. Jadi yang ini, yang tulisan saya kan dibaca sama anak-anak di rumah. Iya. Ada yang sampai nangis. Oh iya. Iya baca. Masya Allah. Masya Allah. Saya nggak tahu kenapa dia terinspirasi sama tulisan kayak gini. Mungkin dia itu sih sedih aja gitu. Ya ampun kenapa bukunya sedih banget gitu. Kayak. Dia tanyain, ini betul ya ceritanya? Oh itu rahasia penulisan dia. Iya. Oke, jadi tadi apa? Pendidikan Inklusif, iya. Apa sih sebenarnya konsepnya itu? Itu lebih kepada pendidikan di Indonesia Timur ya, wilayah timur khususnya. Nah, karena saya tinggalnya di Kota Ternate, Maluku Utara, jadi saya pengen mengangkat pendidikan di Maluku Utara gitu. Nah, pendidikan seperti apa yang mau saya angkat? Yang pertama itu, oke lah kalau di Kota Ternate sudah ada beberapa kampus ya, kampus ternama ya kayak UT, terus juga ada beberapa kampus lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai tujuan anak-anak yang dari pedesaan untuk kesini menimba ilmu gitu. Tapi bagaimana kayak kalau sekolah-sekolahnya gitu, sekolah-sekolah di desa-desa tersebut gitu kan, kayak bagian Halmahera sana lah mungkin gitu, salah satu contohnya. Itu ada yang kekurangan tenaga pengajar, ada yang kekurangan kelas, ada yang kekurangan seragam tuh maksudnya kayak mereka tuh sampai tidak punya uang lagi buat beli seragam baru gitu. Terus juga mungkin saking tidak punya biayanya gitu. Jadi ya udah ke sekolahnya tuh nggak bawa buku atau nggak bawa tas. Masih ada yang kayak gitu yang. Itu zaman-zaman sampai sekarang masih ada sih. Gitu ya? Iya masih ada. Saya pikir tuh yang tahun 70-an yang saya belum lahir. Iya, itu orang ke sekolah kan nggak pakai sendal. Kalau yang pakai sendal sih udah nggak ada, pakai sepatu. Iya, gitu. Bajunya juga masih kebuka. Compang camping ya, gitu. Enggak sih, cuman emang itu bener real gitu. Apalagi dengan kayak bantuan alat belajar ya, misalnya ya Infokus itu tidak ada yang masih kayak gitu. Terus juga apa ya, kayak fasilitas-fasilitas kampus gitu. Bahkan setingkat kayak mungkin spidol atau papan tulis aja ada yang udah rusak masih dipakai gitu. Itu sih yang mau saya angkat. Nah, yang mau saya angkat tuh apanya? Kenapa mereka itu belum ada yang terjamah gitu? Kayak belum ada pemerintah yang melihatlah kesusahannya mereka gitu. Tapi sejauh ini Ayu sudah misalnya survei atau melihat data awal kemana begitu, misalnya di Halmahera atau di mana gitu? Udah sih ke kayak bagian Halmahera Utara gitu. Oh, baru di situ ya? Iya. Tapi dia sudah bisa jadi sampel ya untuk. Iya, jadi tuh apa ya? Pas waktu ngelihat satu case gitu kan, ternyata saya udah langsung mikirkan, oh ternyata emang mungkin bisa jadi ada yang lebih parah dari ini nih gitu. Masalahnya apa sih? Selama ini kan masalahnya paling cuman kayak transportasi untuk ini ya kayak ngirim barang-barang tersebut gitu mungkin, karena kan untuk ongkos kirim wilayah timur juga termasuk mahal ya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin biaya ongkos kirimnya tuh lebih mahal daripada harga barangnya gitu. Jadi mungkin itu salah satu kendala kenapa fasilitas-fasilitas di pendidikan wilayah timur itu masih belum bisa dimaksimalkan gitu. Sebenarnya ini program dari mana nih? Tidak ada program sih, cuman saya mulai berpikir seperti itu karena kemarin. Secara independen ide. Iya, independen aja karena kemarin itu saya diundang sebagai penulis di Kemenpora. Nah, itu saya dapat apa ya kayak temanya
tema kepenulisan artikelnya itu tentang pendidikan wilayah timur. Makanya dari situ saya coba cari kan, saya coba survei, saya coba cari-carilah di internet beberapa kayak gitu. Terus ya udah saya ketemu lah, oh ternyata memang bener ya, kenapa saya tidak kepikiran dari dulu untuk mengangkat pendidikan Indonesia Timur ini gitu. Kalau sebenarnya konsep itu gimana? Dia berlaku untuk semua level pendidikan atau hanya di pendidikan tertentu, misalnya pendidikan dasar menengah saja? Kalau misalkan untuk kasus-kasus tertentu ya, itu paling hanya di tingkat sekolah kayak SD sampai SMA mungkin. SMA juga kayaknya jarang sih, SD SMP mungkin gitu. Ya kan saya cuma lihat 1-2 sampel kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya punya kesempatan, saya pengen sih menjelajah ke sana untuk benar-benar melihat, tapi saya sampai sekarang belum punya kesempatan. Gitu. Kalau umpamanya ini itu mau jalan, diutamakan ke yang mana? Level pendidikan yang mana? Paling kalau saya pengennya di SD sih, soalnya SD itu kan emang beginner banget ya, kayak pemula banget. Dimana kalau mereka udah ke mindset bahwa oh ternyata sekolah mereka tuh ya tidak ada menarik-menariknya gitu. Itu berarti nanti bakal kebawa mindset itu sampai ke SMP, SMA dan seterusnya. Jadi kayak kata Mahatma Gandhi tuh, sesuatu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Nah, awal perkenalan aja si anak SD ini sudah tidak mendapatkan kesan yang baik terhadap sekolahnya. Gimana dia bisa menanamkan mindset sukses di pendidikannya gitu, kalau dari awal aja dia tidak punya kesan yang baik kan terhadap pendidikan. Itu makanya pengenalan di SD itu sangat-sangat penting sekali biar dia tuh bisa gitu mengatur hidupnya, kayak jadi nanti SMP saya mau ke sini, SMA saya mau ke sini, ntar gedenya saya mau jadi ini gitu. Memang sih pendidikan tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk sukses, tapi dengan pendidikan tinggi kita bisa memilih pekerjaan apa yang kita akan lamar gitu kan. Apa yang Ayu lihat misalnya di pendidikan dasar untuk pendidikan inklusif ini yang mesti perlu tertangani gitu. Tertangani. Lebih ke yang mananya yang kurang gitu. Mananya yang sudah tapi perlu ada peningkatan. Tenaga pendidik sih sama fasilitas. Sama fasilitas. Tenaga pendidik sama kelayakan ini loh kayak bangunannya gitu. Itu sih kalau tenaga pendidik, jadi kan ada nih guru-guru yang mereka tuh mungkin ya mereka itu adalah sarjana pendidikan sekolah dasar. Tapi dia harus dituntut untuk bisa ngajar matematika, bisa ngajar kimia, bisa ngajar fisika misalnya gitu. Nah itu kan sebenarnya tidak maksimal kan jadinya. Nanti kayak karena dia tuh ya ahlinya bukan di situ gitu. Jadi ya udah dia ngajarnya sebisanya aja. Malah kadang mungkin kalau ada anak yang bertanya terus dia tidak bisa menangani kasus tersebut, ya dia bilang nantinya akhirnya tidak terselesaikan masalah itu. Terus juga paling fasilitas kayak bangunan-bangunannya gitu kan diperbagus lah gitu. Kalau untuk anak SD mungkin lebih banyak kepada kayak permainan tapi sambil belajar gitu. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak ada tuh. Hanya ya udah kelas kosong, kursi udah gitu. Sekolah biasa gitu. Tidak ada kayak sensory play-nya gitu loh, kayak untuk mengasah kreativitas dari anak-anak itu. Iya, kalau berhubungan dengan pengajar sama fasilitas dinas pendidikan kayak Pemda kali ya yang bisa menjawab. Iya kan saya sharing session aja kan, apa-apa. Gak apa-apa. Jadi meskipun yang sempat baru dilihat tuh di Halut ya. Iya. Tapi sebenarnya sudah bisa menggambarkan, karena kita orang sini ya, kita asli sini jadi kita tahu lah gitu ya kondisi sini. Sebenarnya saya bukan asli sini tapi saya udah tinggal lama di sini, jadi kayak maksud saya itu. Iya. Iya itu. Jadi emang kayak prihatin aja gitu loh, miris gitu ketika saya bisa dapat pendidikan yang baik, kenapa ya adik-adik saya tuh tidak bisa. Aduh saya mau nangis deh jadi ingetnya. Ada tisu. Kos kaki aja Pak kalau ada. Oke. Sekarang setelah lulus, sekarang orang punya cita-cita untuk bekerja setelah sarjana ini kan PNS. Kerja di IWIP. Iya, benar. Sukses. Tapi kalau yang Ayu ceritanya kok lain gitu ya, beda. Iya, kan tadi Bapak bilang saya manusia langka. Gitu. Iya emang. Jadi sebenarnya ke depan arahnya kemana nih? Mau tes CPNS ini kebetulan nih bulan depan ada katanya. Apanya? Tes CPNS. Ya nggak tahu sih, saya mah mengalir aja sih. Yang penting kalau saya pribadi, saya memang ingin mendedikasikan hidup saya ke akademisi. Tuh. Saya pengen jadi akademisi aja. Kalau itu bertahan di situ. Nanti di sekolahin tuh. Saya pengen jadi akademisi aja karena itu
apa ya, mengajak orang untuk memiliki pendidikan yang tinggi tuh susah sih sebenarnya tuh, karena ya kalau Pakai biasanya duit kali bisa iya. bayar beasiswa. Nah, salah satunya tuh sebenarnya ada beasiswa, tapi kan beasiswa ini tidak semua orang bisa keterima kan. Karena ada tesnya. Iya, ada tesnya gitu. Tapi emang ternyata sekarang yang KIP itu Iya. lumayan besar ya sekarang ya. Di UT untuk S1 sama kayak dulu, tidak ada tesnya. Oh iya. Iya, tes tertulis kan nggak ada. Kita cuma perlu Berkas sama wawancara. Karena kalau dites juga Apa yang mau dites? bukan apa yang dites, tapi gimana kalau dia tidak lulus? Sementara dia butuh layanan pendidikan, orang tuanya tidak mampu gitu. Iya. Terus nanti kasihan kalau di kampus lain sudah ditolak, bisa ditolak. Iya sih. Nah, itu juga sih sebenarnya. Jadi tuh kebetulan saya kan ngajarnya di kampus swasta, yang tentu saja beasiswa itu persaingannya dengan kampus negeri gitu. Nah, jadi itu di kampus swasta sekarang itu kuota beasiswanya dikurangi karena sudah dialihkan banyak ke kampus negeri. Iya, gitu. alhamdulillah ya UT kampus negeri. Iya, alhamdulillahnya. Nah pertanyaan saya adalah kenapa UT nggak panggil saya gitu? Itu pertanyaan saya. Untuk apa? Ya nggak tahu untuk apa kayak. Untuk ngajar kayak untuk apa kayak gitu. Bener. Iya bener kan, kenapa UT nggak panggil saya? Apalagi alumni kan. Iya gitu. Alumni kita udah kasih capek-capek ya, kita kasih beasiswa, Iya. lulus, nilai bagus, banyak prestasi di mana-mana, terus nggak dipanggil, wah sayang sekali. Iya. Soalnya kita rekomendasi. Nggak bercanda itu Pak. Nggak, ini serius. Oh iya. Tapi sayangnya saya bukan pengambil keputusan. Nggak apa-apa, saya paham kok Pak. Siap. Gitu tapi, gitu Pak. Jadi nanti podcast ini kan dinonton sama Pak Dir sama koordinator. Oh iya. Ini kebetulan ada alumni ini bagus nih. Siapa tahu bisa dipakai sih. Iya. Kan jadi tutor, jadi korektor. Apalagi tutor dulu kan memang belajarnya dari kuliah online, jadi terbiasa dengan online. Nah, yang belum itu kayak korektor. Oh, kayak pemeriksa soal. Pemeriksa soal, iya, pemeriksa soal. Nah, itu. Ya, siapa tahu lah nanti. Iya, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu emang. Yang penting sehat ya, umur panjang. Iya, insya Allah ya, doakan selalu. Oke. Udah, apalagi? Oke, ini saya lihat dulu catatannya apa tadi ya. Ya, jadi sekarang karirnya ini yang jelas mengalir saja ya. Kalau memang tes CPNS, terus tes. Tidak sesukses Pak Ahyar sih. Enggak juga sih, menderita sebenarnya saya ini. Pak Ahyar tuh udah lama banget ya di sini ya, dari udah 10 tahunan ya. Iya, doain saya biar cepet pindah. Udah lama, nanti Pak Iwan kesepian. Udah ada temannya yang baru. Oh iya. Iya, jadi gini, berarti lulusan UT ini Iya, tidak kaleng-kaleng juga. alhamdulillah, insya Allah. Iya, karena memang dasarnya lulusan UT ini banyak yang terserap atau banyak bekerja. Jadi lulusan UT ini banyak bekerja. Karena memang sebelum mereka masuk kuliah udah kerja dulu. Iya, benar. Jadi juga terserap. Jadi saya mau tanya nih, di Ayu gimana lihat selain yang tadi yang sudah duluan bekerja sebelum masuk UT, bagaimana peluang para lulusan UT di dunia kerja yang mungkin Ayu pernah dengar atau lihat kemana-mana? Karena orang berpikir, dia cuma lulusan UT, susah itu dapat kerjaan. Oh iya, oke. Sebenarnya sih ya, kalau gimana caranya supaya biar dia bisa dapat kerjaan cepat gitu karena dia lulusan UT, balik lagi ke personality masing-masing mahasiswanya. Tapi nilai plusnya adalah kalau kita ada lulusan UT, itu kan biasanya kita tuh ada magang dan juga ada PKL ya. Nah, magang tuh kan tidak semua kampus ya, adanya tuh juga PKL gitu. Kalau di PKL sama KKN ya kalau tidak salah tuh. Di kampus lain. Di kampus lain gitu. Nah, kalau kita itu benar-benar magang. Dulu saya juga pernah dapat magang dan itu kita kerja langsung, udah nggak kayak yang datang cuman tinggal duduk-duduk doang gitu, enggak, kita disuruh kerja, emang benar-benar kerja gitu. Dan juga biasanya ya nggak kebanyakan sih, salah satunya saya sih emang itu pas waktu sudah selesai dari magang situ, kita tuh biasanya dipanggil langsung untuk kerja di situ karena daripada cari orang lain gitu maksudnya. Mungkin mereka melihat juga ya kinerja juga kayak gitu. Terus juga ya kalau kerja di UT itu kan kuliah di UT itu kan ya, emang insya Allah mudah-mudahan. Apanya? Tadi bilang kerjanya di UT. Maksudnya kuliah di UT, salah ngomong. Jadi kalau misalkan kuliah di UT,
Mau-mau aja sih. Jadi belok-belok gini sih. Jadi kalau misalkan kuliah di UT itu kan mandiri ya, emang udah kayak ya tergantung mahasiswa juga sih. Tapi kalau untuk saya keuntungan dari bisa mandiri ini adalah sebenarnya kita bisa akses banyak aplikasi di UT gitu. Jadi ya udah tinggal minta aja, Pak Bu saya pengen akses ini dong. Ya udah nanti dikasih kayak misalnya kayak WiFi kampus nih. Itu kan ada tuh ya pakai NIM sama virtual ruang baca virtual kan juga pakai NIM sama password kita masing-masing kan. Tuh jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pakai dan bisa kita manfaatkan. Contohnya kalau sekarang nih, kayak sekarang tuh di UT kan udah punya Turnitin ya. Nah, itu juga bisa tuh kita manfaatin kan. Kayak karena itu kan berbayar dan mahal tuh. Nah, kuliah di UT itu semandiri itu gitu. Jadi udah nggak usah diragukan lagi loh kalau misalkan lulus dari UT tuh kayaknya semuanya deh bisa kerja. Tuh. Iya. Dan memang ya sebenarnya kita kan kampus jadi kita menghasilkan lulusan ya. Iya. Terus betul, bagaimana mereka bekerja tadi itu ya. Harus memposisikan diri pada fase yang memang layak ya kualitasnya ya. Iya. Satu lagi sih yang penting. Jadi di UT itu khususnya di UPBJJ gitu kan tidak ada yang namanya pendekatan sama tutor. Iya kan. Jadi kalau nilai jelek ya udah jelek aja. Tapi gitu. saya koreksi dulu nih. Sekarang nomenklaturnya udah nggak sama dulu. Jadi UPBJJ udah nggak ada UT daerah sekarang. Oh sekarang UT daerah. Jadi sebutnya UT Ternate gitu. Oh gitu aja sebenarnya UT Biar Ternate. simpel. Oke. Kan ribet ya UPBJJ. Iya jadi kan sekarang UT Ternate juga, maksudnya kalau kita kuliah di UT gitu kan tidak ada pendekatan sama tutor ya. Kalau di sini kalau kampus saya tuh misalnya kita deket sama dosen ya oke lah, dosen masih bisa bantu mendongkrak nilai kita gitu. Which is mungkin kemampuannya yang nggak seberapa tapi karena didongkrak sama kedekatan emosional sama dosen akhirnya dia bisa lulus. Tapi kalau di UT kan nggak kayak gitu. Jadi emang tapi tidak semua kampus juga begitu ya. Iya tidak semua tapi ada yang kayak gitu. Misalnya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya gitu kalau misalkan di UT mah harus pinter-pinter aja, kalau nggak mau usaha sendiri ya bakal lama kuliahnya gitu. Di UT itu memang ada sampai semester 30. Hah? Kemarinnya ikut wisuda itu ada yang kayak gitu. Oh iya. Ya mungkin bukan cuma faktor itu karena dia tidak mampu kan, tapi mungkin sakit, bekerja juga. Sakit, menikah, bekerja atau ada alasan lain jadi itu. Tapi ya itu karena di UT kan memang belum ada ini pembatasan. DO ya. Ya yang benar itu. Belum ada, jadi ya santai aja. Kalau misalkan nih mau pindah ke kampus lain gitu, itu berarti gimana? Ya udah tinggalin aja gitu di UT-nya. Enggak, minta surat pindah di sini. Oh, minta surat pindah. Nah, nanti dari BAK dari pusat Ngasih kasih ya transkrip nilainya sama surat izin untuk pindah. Karena kan kampus yang terima juga dia akan lihat itu. Kalau tidak ada itu kan dia juga nggak terima. Sekarang kan semua kampus tercatat mahasiswanya tercatat di data Dikti. Iya benar-benar. Jadi kalau dia sudah pindah tapi di sini dia tidak urus, pas entry datanya mau misalnya dia lulus di kampus sebelah, terus dia pindah dari sini, pas mau di entry data lulusan, terdapat sebagai mahasiswa di table lulus. Iya benar-benar. Ya, sekarang udah berlaku kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti lebih bagus lah ya. Iya lah, supaya tidak ada double. Iya, tidak double, sama tidak ada yang lompat-lompat gitu kan. Ada kan kayak di Ternate dulu pernah tuh, dia daftar sini dapat semester 1, tiba-tiba tahun depan KKN di kampus sebelah itu gimana cara lompatnya? Iya jawabannya Cepet ya? Iya. Oh iya benar. Ya ajaib sih, tapi ya pernah ada kejadian. Mungkin pengalaman itulah akhirnya pemerintah menerapkan aturan kayak gitu. Oke. Nah, selesai. Sekarang udah punya pengalaman pekerjaan. Kita minta dong apa tips yang bisa dikasih mengenai sukses kuliah di UT. Kuliah di UT, oke. Ini tips menurut saya ya. Kalau mau diikuti silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak ikut tersesat. Ya. Jadi tips yang pertama itu tadi ya. Coba temukan trigger dalam diri sendiri gitu. Apa yang bikin motivasi untuk teman-teman? Ya maksudnya kan kampus banyak nih. Kenapa harus di UT gitu? Kalau misalkan sudah tahu bahwa pilihannya di UT, berarti mau tidak mau harus diselesaikan gitu. Makanya temukan triggernya dulu gitu. Mau apa sih gitu? Kalau misalkan kita udah punya satu tujuan, pasti kita bakal berusaha untuk mencapai itu. Kalau saya sering kasih ke teman-teman mahasiswa baru ya, apa yang saudara-saudara dekat, kuliah itu cepat selesai lah, 8 semester, IP 3, itu aja nanti. Gimana caranya dia cari? Iya benar-benar. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua banyak explore karena di UT itu kan
di UT itu kan banyak sekali aplikasi ataupun juga platform yang bisa digunakan secara gratis ya. Nah, udah pokoknya kalau menurut saya tuh kata gratis itu merupakan salah satu sumber kekayaan yang ada di kampus karena bisa digunakan semaksimal mungkin gitu. Karena ya buat apa sih kita capek-capek mengeluarkan biaya pribadi kalau sudah disediakan sama kampus. Apalagi gitu. bikin karya ilmiah dan lain sebagainya tuh. Iya benar. Nah sekarang kan karya ilmiah tuh sudah terkonek sama Turnitin itu tadi kan, yang bisa untuk kayak ngecek udah berapa persen sih tingkat plagiasinya gitu. Nah itu tuh benar-benar bagus sekali karena kita bisa tahu bahwa ternyata karya kita tuh belum ada dimanapun gitu. Itu kan salah satunya itu juga kayak gitu. Itu yang kedua. Terus juga ini sih paling jangan malu bertanya. Kadang-kadang tuh kan mahasiswa cuman datang tanya kalau pas mau UAS tuh atau pas mau semesteran gitu. Padahal sebenarnya selama rentang waktu kayak dari UAS sampai semester itu bisa kok mereka tanya yang lain lagi gitu. Ya harusnya dia tanya apa saja gitu. Terus juga yang paling penting tuh kalau ada terlambat modul itu tuh jangan dibiarin, kayak maksudnya udah nanya kan. Nah paling baik tuh kalau mau kirim modul ya jangan ke kampus deh gitu, ke alamat masing-masing aja. Jadi kan itu udah menjadi tanggung jawab ke masing-masing nih. Iya, kita juga merasa terbebani. Iya kan, jadi numpuk di sini modulnya, gitu. diambil lagi. Iya, karena kalau modulnya telat pun juga mahasiswa udah males gitu loh nyari. Makanya itu juga harus aware banget sih sama si modul ini. Karena penting sih. Menurut saya tuh penting kenapa? Karena kalau di UT tuh kan ibaratnya kita tuh di Tuton beda orang yang ngajar. Yang bikin modul juga beda. Entar yang bikin soal UAS tuh juga mungkin beda orang lagi. Yang meriksa beda. Nah itu. Kasih nilai juga beda. Iya, makanya tuh modul itu juga salah satu aspek penting yang tidak boleh untuk diabaikan gitu. Itu sama itu sih satu lagi yang paling penting yang menurut saya dulu saya terbantu gara-gara itu, rajin-rajin sih bikin tes soal yang di ruang belajar virtual itu. Sama tes formatif. Gitu. Nah, ini ya itu mungkin yang pernah saya alami ya, dan lakukan dan berhasil. Sekarang memang kita punya mahasiswa kan banyak yang di daerah. Saya pernah ini sosialisasi ke SMA. Di kelas 3, kelas 2 itu di Halmahera Timur. Dari jumlah yang ada itu ya hampir 30-an lah. Terus saya tanya, apa di sini ada yang sudah misalnya setelah lulus mau kuliah kemana? Itu tidak ada yang jawab. Dan mereka sepertinya tidak termotivasi sama sekali untuk kuliah. Kuliah ya, iya makanya. Nah alasannya biaya. Terus saya bilang kalau di UT masih bisa ya 500.000 bisa kuliah kan, karena bisa tidak ambil paket tapi ambil pilihan mata kuliah. Jadi mungkin 1 atau 2 mata kuliah semester awal gitu ya. Itu pun mereka tidak respon. Ayo melihat yang kayak yang orang sama sekali sudah tidak lagi punya motivasi untuk gimana. Padahal itu pendidikan tinggi ini kan salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan ya. Dan saya lihat memang mereka rata-rata satu alasannya karena tidak ada duit. Ya. Itu sih pas sebenarnya sih kalau berbicara tentang tidak ada uang ya, saya dulu kuliah di UT juga karena saya beasiswa jadi saya kuliah kan. Saya sejak SMA tuh sudah tidak lagi minta uang sama orang tua. Ya berarti saya bisa dikategorikan miskin karena saya kan belum bekerja kan. Saya waktu itu pas SMA tuh cuman private aja, ngajar private gitu. Uangnya dari situ? Iya, uangnya dari situ. Kenapa saya sudah tidak mau lagi minta sama orang tua saya, karena udah cukup lah saya ngebebani orang tua saya gitu. Kirain udah cukup penghasilannya? Enggak sih. Terus akhirnya ya itu saya kuliah di UT dan ternyata ya qadarullah ya Allah ngasih jalan untuk saya dapet beasiswa bidik misi. Dan ternyata itu yang tadi saya bilang bahwa sesuatu akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Waktu itu saya berpikir sejak saya masih sekolah tuh saya berpikir bahwa saya kuliah harus pakai beasiswa. Dan ternyata emang terkabul gitu. Jadi untuk alasan kayak saya tidak punya uang atau apa kayak gitu, bisa aja kok kerja sambil kuliah. Atau kayak tadi misalnya Pak Akhir bilang bahwa 500.000 juga udah bisa kok kuliah di UT gitu, ngambil mata kuliah pilihan kayak gitu. Sebenarnya banyak cara, tergantung motivasinya dia apa dulu gitu. Kalau yang S2 beasiswa juga? S2 tidak, S2 saya sendiri karena sudah punya tabungan alhamdulillah. Mantap. Berarti S3-nya nanti? S3-nya nanti cari beasiswa, Pak. Cari beasiswa. Cari donatur. Oke. Bagus lah. Oke, ayo kita udah bahas banyak sekali. Terima kasih sudah lulus dari UT dan banyak karya, meskipun sekarang orang mengukur itu harus pegawai negeri gitu. Iya. Atau TNI Polri yang pegawai pemerintah lah, itu baru dibilang orang sukses punya hidup.
Tapi Ayu sudah mewakili yang lain, menunjukkan bahwa sebenarnya orang punya sukses, punya kejelasan masa depan tidak hanya dari situ. Iya benar. Tapi dari pengalaman hidup, dari karya, dan bahkan sekarang Ayu masih termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi pendidikannya. Karya-karyanya ini luar biasa. Jadi contoh untuk yang lain. Mau sampaikan dulu, sampaikan ini ke teman-teman kita apa nih, sebagai penutup lah, menjadi motivasi hidup biar mereka semangat mendaftar di UT, terus menjalani proses dan bisa selesai, dan mereka juga bisa menjalani proses masa depan seperti Ayu. Iya. Ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung mau kuliah di mana gitu, terus kayak berpikir bahwa saya sudah bekerja atau saya mau bekerja sambil kuliah, tapi di kampus tertentu belum menerima pendidikan jarak jauh nih misalkan gitu. Nah, UT ini bisa menjadi salah satu solusinya, karena selain kita bisa bekerja sambil kuliah juga waktu kita fleksibel gitu. Jadi tidak harus hari ini jam 8 pagi kita harus masuk kelas, itu tidak seperti itu. Jadi pokoknya kapan saja teman-teman ada waktu, itu setiap hari bisa dilakukan. Bahkan tengah malam pun ketika orang semua lagi istirahat, kita bisa untuk tetap berkuliah gitu. Nah, terus juga kalau teman-teman berpikir bahwa nanti saya biayanya dari mana gitu. Nah, carilah beasiswa ya, karena ternyata sekarang ada beasiswa yang cukup besar. Dananya itu cukup besar yang digelontorkan oleh pemerintah untuk teman-teman yang sekiranya masih memiliki minat untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Tapi ingat ya, harus pilih UT. Oke, terima kasih Ayu sudah hadir di podcast hari ini teman-teman semua. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang lama apa cepet nih. Lama mungkin. Oke, ini bisa bermanfaat, dan terima kasih Ayu sudah hadir. Kita jumpa lagi di podcast ini di sesi yang lain dengan narasumber, mungkin nanti dengan Ayu lagi atau dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.